Di statistika dasar pernah ya Anda mencari normalitas data dengan menggunakan tabel daftar distribusi frekuensi. Pernah nggak di sini membuat tabel seperti ini? Kalau di manual ini nggak ada kan? Nah, misalkan yang ini yang nggak ada nih biasanya. Ini langsung gini aja biasanya. Sampai menemukan di sini chi-square kan? Nah, ini kan chi-square atau chi kuadrat. Nah, nanti di sini dijumlahkan, baru nanti ini dibandingkan. Masih ingat ya? Pernah nggak belajar statistika dasar mencari data distribusi frekuensi? Halo? Atau masih lupa? Oke, kalau masih lupa, sheet ini Bapak sudah berikan ya? Ada nggak sheet ini? Halo? Sheet ini ada nggak? Kalau nggak Tidak, ada, Bapak mau kirim nih di grup aja. tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, adanya di PPT-nya saja, Pak. Oh, yang di PPT-nya. Ya, Oke, baik. Kalau gitu Bapak akan coba kirim ya, supaya ini cepat ya untuk prakteknya. Oke, Bapak coba copy dulu. Sudah dicoba belum di rumah? Bapak kan di sana ada tugasnya membuat itu ya, yang barusan. Oke, Bapak coba share di grup WhatsApp kelas D. Nah, apakah tidak ada ya? Data untuk mahasiswa. Nah, kita praktek sama-sama, bareng ya. Silakan diunduh dulu di grup WhatsApp. Nah, di sana ada tabel bantuan ya. Nah, tabel bantuannya bentuknya nanti seperti ini. Nah, kita akan coba melakukan uji uh, normalitas data. Oke, untuk laptopnya sudah disiapkan. Dah ya. Oke, nanti Bapak coba akan pilih secara acak ya untuk melihat sudah sampai mana.
Oke, udah dibuka Excelnya. Oke, nah sekarang tadi kan sudah ada datanya ya. Ada datanya, yang data computational thinking itu. Nah, kita coba copy paste lah. Copy paste, nah simpan datanya di kolom A2. Nah, A2 itu mulai dari kolom A2 ya. Nah, ini kalau Bapak coba share screen, nanti seperti ini. Nah, ini A2 itu di sini ya. Nah, nanti di sini klik paste aja, gitu ya. Nah, ini klik paste. Ini mau pakai kotak lagi boleh, mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, kita sampai sini dulu nih datanya. Udah di copy paste belum? Udah. Nanti kalau yang ketinggalan atau Bapak terlalu cepat, mohon diingatkan ya. Oke, pertama, pernah nggak Anda membuat distribusi kumulatif di sini? Daftar distribusi kumulatif, pernah nggak? Ada interval kan di sini ya? Rank berapa sampai rank berapa? Pernah nggak? Halo? Halo? Tidak, Bapak. Belum pernah ya? Di statistika dasar belum pernah sama sekali? Belum kalau di Excel. Belum. Kalau statistika dasar pakai apa? Manual ditulis, Pak. Manual ditulis di buku ya? Iya, Iya, Pak. Bapak. Oke, baik. Nah, artinya ya Anda pernah, hanya beda metodenya ya. Jadi ditulis tangan ya. Dihitung mungkin pakai kalkulator, pakai apa gitu ya. Nah, kita sekarang pakai Excel supaya lebih praktis dan lebih efisien waktunya. Nah, yang pertama, mau tidak mau kita harus tahu dulu, enter, pakai keyboard. Udah? Udah ya? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ke sini. Nah, ini Papa pakai kotak dulu lah supaya sama. Yang dulu dapat jumlah N. Nah, data N itu kalau di Excel pakai rumusnya itu sama dengan kontak. Nah, ini kelihatan nggak? Atau Bapak harus zoom dulu ya? Oke, di sini sama dengan kontak. Biasa ada konta, ada blank, if, kontif S, dan lain sebagainya. Betul ya? Nah, kalau sudah dipastikan Anda mau memilih yang mana, nah karena di sini Bapak mau melihat banyaknya data, keyboard sebelah kiri, huruf Q dengan A biasanya. Q atau A lah, Q ya. Ada tab, nah itu di tab, tok. Nah hasilnya nanti seperti ini. Nah setelah itu, karena tadi datanya kita sudah name box, kita sudah ganti datanya jadi apa namanya?
skor X, maka kita tuliskan di sini skor X. Nah, ketika menuliskan SK atau mau mencari skor X, nah ini sudah muncul nih datanya di sini. Ada ya skor X ya. Nah, ini tinggal di tab tek, gitu ya. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, datanya ada berapa? Ada 4. Oh, gitu ya. Nah, ini kan kalau datanya 40 masih bisa kehitung sama kita, ya. Yaitu yang ini kan. Tapi kalau misalnya nanti data penelitian, ya mungkin saja Anda ada 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas, 10 kelas, gitu kan. Dan kita kalau misalkan hitung satu-satu, ya repot juga kan. Nah, pakainya ini rumusnya konta, gitu. Maksudnya. Begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita mengisi standar rata-rata. Standar rata-rata. Rata-rata dengan standar deviasi, maksudnya. Ya, nah, kita mencari ini. Tuh. Nah, kenapa di sini harus pakai name box? Ini Bapak ilustrasi sedikit dulu ya. Ini misalnya Bapak ada data nih 45, ini 45, kemudian di sini ada 65, 70, kemudian di sini ada standar deviasi, Bapak singkat SD, ya, standar deviasi. Nah, kalau misalnya begini, kalau tanpa name box ya, ini Bapak kenapa tadi pakai name box? Jadi judulnya itu kenapa pakai name box? Kenapa pakai name box? Apa di sini rata-rata itu? Ada yang tahu? Rumus rata-rata di Excel apa? Kalau rumus penjumlahan di Average, Excel apa? average bukan? Average ya. Nah, berarti di sini sama dengan average gitu ya. Nah, biasanya kan kita suka langsung blok ya. Misalnya rata-rata di data ini tinggal di blok gini kan. Nah, kemudian kita cari, nah, average-nya yaitu sekian. Ya. Nah, kemudian untuk standar deviasi. Nah, standar deviasi biasanya gini. Ah, datanya kan sama, maka kita copy paste aja di sini. Copy paste, kemudian di sininya tinggal diganti menjadi stdef. Nah, misalnya standar deviasi di sini. Nah, Anda bisa lihat nggak? Di sini kalau misalnya kita copy paste ke bawah, tanpa pakai name box, ini ada satu data yang tidak terbawa. Ya kan? Berapa data yang tidak terbawa? Yaitu yang 45 di sini. Nih, yang ini. Gitu ya. Nah, ini Bapak kembali lagi nih. Yang 45 ini nggak ke bawah nih. Harusnya ini kan ke sini ya. Harusnya ini ke sini. Baru benar nantinya. Nah, kalau pakai name box, nah itu nggak usah ngatur-ngatur lagi urutannya. Nah, ini kalau misalkan pakai name box ya, Bapak ini pakai name boxnya coba ya. Nah, ini coba. Nah, ketika nanti di sini, ini gini aja, sama dengan average, gitu kan. Data coba, gitu. Enter. Nah, kalau misalnya mau copy paste ke bawah, ini tinggal diganti rumusnya aja. stdef. Nah, ini datanya tetap terkunci, gitu ya. Nah, baru di enter. Gitu ya. Paham nggak maksudnya pakai name box? Bedanya? Paham, Pak. Atau perlu diulang? Sudah cukup, Bapak. Sudah cukup ya. Nah, jadi di sini kenapa Bapak pakai name box? Supaya nanti di sini otomatis. Datanya itu tidak nanti ketika dikopas ke bawah, itu ngaco datanya. Gitu ya. Nah, datanya harus terseleksi. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke, sekarang ke rata-rata. Tadi rumus rata-rata itu apa?
Average. Average. Average ya, average gitu ya. Kemudian pakai tab. Nah, setelah pakai tab, kita ketikkan skor X ya. Nah, kemudian enter. Hasilnya adalah 66,225. Sama nggak? Sama, Kak. Sama Bapak. Sama. Nah, kemudian untuk standar deviasi. Standar deviasi kita gunakan STDEV. Nah, ini kenapa Pak STDEV itu dalam Excel ada STDEV P, ada STDEV S. Nah, untuk P itu population, sedangkan STDEV S itu untuk sampling atau sampling gitu. Nah, kita pakainya yang population aja. Dari skor X. Enter. Hasilnya 11,6393. Sama nggak? Gak punya Abima ada 5, Pak, setelah 3 itu. Sama Pak Jui juga sama kayak Amal. Akmal di belakang komanya ada 5 angka. Ya, itu tergantung daripada lebar ini ya. Jadi kalau misalkan semakin banyak atau semakin lebar ya segini hasilnya. Ya sebetulnya sama. Yang penting diawalinya 11,63934599. Sama ya semuanya ya. Oke, bagus. Berarti kita langkah berikutnya. Langkah berikutnya, sekarang coba cari data terbesar. Berapa formulanya atau formulanya apa dalam Excel itu? Max. Nah, kalau di buku kan manual ya, susah. Nah, kalau di sini kita tinggal klik sama dengan max. Data terbesar itu max. Ya. Kemudian, nah ini kita bisa diblok seperti ini atau bisa juga pakai skor X. Nah, itu ya. Pakai skor X, kemudian nanti enter. Nah, jadi data maksimal di data ini adalah 93. Nggak ada yang menyentuh nilai 100 di sini. Itu ya. Data terkecil, apa rumusnya? Min. Tuh, sama dengan min. Skor X, enter. Nah, kalau jangkauan, Data terbesar dikurangi data terkecil. data terbesar dikurangi data terkecil. Berarti di sini data terbesarnya berapa? Sama dengan, berarti yang ini ya, dikurangi dengan yang ini. Oke, sudah? Sudah Bapak. Mm-mm. Nah, sekarang banyak kelas. Ada yang tahu nggak banyak kelas itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Yang pakai ada log n. Masih ingat nggak? Banyak kelas itu 1 ditambah 3,3 log n. Masih ingat nggak itu? Masih, Pak. Masih ya? Ya. Oke, coba Bapak simpan di sini. Takutnya lupa ya. Oke, Bapak simpan di sini nih.
formulanya kalau yang nggak tahu. Dahulu, maka di sini harus pakai tanda kurung dan di sini juga harus pakai tanda kurung. Jadi ini yang diutamakan, gitu ya. Nah, baru setelah itu di enter. Nah, hasilnya itu adalah 6,286. Apa kok bisa banyak kelas itu desimal? Nah, maka nanti harus dibulatkan. Nah, pembulatan itu kalau dalam Excel ada yang disebut dengan round up. Nah, round up seperti ini. Ini round up itu pembulatan ke atas dan ada round down. Nah, round down itu bukan round down acara ya. Nah, tapi di sini untuk pembulatan ke bawah. Nah, jadi nanti kita gunakan rumus ini. Ada round up, pembulatan ke atas, dan round down, pembulatan ke bawah. Maksudnya gimana, Pak, pembulatan ke atas itu? Kalau pembulatan ke atas, misalnya begini. Di sini banyak kelasnya itu 6,2. Maka kalau di round up, ini akan menjadi 7. Paham nggak maksud Bapak? Pak. Jadi pembulatannya ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai round down, pembulatannya ke bawah, maka banyaknya kelas berapa? 6. 6. Betul. Nah, sekarang yang dilakukan apa? Apakah mau ke round up, apakah mau di round down? Nah, karena di sini banyak kelas itu harus mengakomodir semua kemungkinan data yang ada, maka mau tidak mau untuk apa? Untuk banyaknya kelas, nah di sini pakai pakai apa? Pakai round up kan gitu ya. Nah, cuma gini, kalau pakai round up, takutnya di sini itu datanya itu terlalu berlebihan, kalau rundown terlalu kekurangan misalnya. Nah, maka ada satu hal lagi untuk membuat di sini supaya pembulatannya itu enak, yaitu dengan menggunakan rumus round saja. Nah, nanti ini ada round saja. Nah, round ini sebetulnya kita membulatkan tetapi tidak ke bawah dan juga tidak ke atas. Nah, bagaimana caranya tidak ke bawah dengan tidak ke atas? Yaitu dengan membatasi 6 digitnya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak di sini klik ke sini, kemudian Bapak buat 6 digitnya 0, artinya tidak ada pembulatan ke atas atau ke bawah, maka nanti hasilnya adalah ini. Gitu ya. Nah, yang akan kita lakukan untuk sekarang itu yaitu yang menggunakan yang pakai round ini. Ya, nah pakai yang ini. Tapi nanti ada beberapa yang harus pakai round up, ada juga yang pakai round down. Gitu. Nah, ini Bapak hanya memperkenalkan dulu aja fungsi-fungsinya. Nah, jadi yang untuk banyak kelas di sini, ini di depannya kita pakai round saja. Ya, round saja. Nah, gimana Pak caranya? Nah, caranya gini. Ini kan tadi sudah ada 1 ditambah 3,3 kali log n kan? Oke. Nah, kita diawali setelah sama dengan kita buat round. Ya, pembulatan. Round. Gini ya. Kemudian kita tekan tab. Nah, sehingga seperti itu. Nah, nanti di belakang tanda kurung yang warna merah ini, kita pakai titik koma 0. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Nah, ini lihatnya dari sini. Kalau misalnya di sininya titik koma, berarti Anda pakai titik koma. Tapi kalau misalnya di sininya koma, berarti nanti di sini juga koma. Gitu ya. Tergantung settingan komputernya itu. Ada dua kemungkinan. Nah, kalau sudah, pakai kurung tutup lagi terakhir, dan di enter. Oke. Sudah sampai sini. Sudah, Pak. Udah.
Nah, sekarang untuk panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Dengan apa? Ada yang tahu nggak? Jangkauan dibagi banyak kelas. Ya, jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Oke, kita coba ya. Berarti di sini sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Banyak kelasnya berapa? Nah, berapa? Nah, ternyata 9,5. Nah, barulah nanti di sini kita pakai pembulatan. Nah, pembulatannya yang mana yang harus kita gunakan? Apakah round up atau round down? Atau round saja? Nah, kalau di sini karena ini harus mengakomodir semua, pakainya round up. Nah, ini di awal ya. Nah, di awalnya di sini ya. Ini pakai round up. Nah, yang bawah, yang sini, yang ketiga. Round up, kemudian di tab. Nah, kemudian ini kurung tutup dulu ya. Ini kurung tutup dulu. Nah, 6 digitnya 0. Tidak ada desimal ya. 6 digitnya 0. Enter. Oh ya, berarti mohon maaf salah. Kurungnya dihapus yang terakhir ya. Nah, ini begini. Nah, jadi panjang kelasnya 10. G7 dibagi 8 dibulatkan digitnya 0 tapi ke atas. Nah, jadi panjang kelasnya ini 10. Oke, udah sama belum? Sama Udah, Bapak. Pak. Sama ya? Oke, kalau sama semuanya, kita ganti dulu. Umumnya pakai box hasil-hasil yang sudah digunakan atau yang diperoleh tadi. Di sini ya, ini ada banyak data, kemudian rata-rata dan sebagainya. Yang ini kita pakai name box dulu supaya nanti otomatis ke sini. Ya. Oke, untuk N40 kita ganti name box-nya jadi banyak data. Ya. Nah, caranya Anda sorot dulu kolom G2 yang ada skor 40-nya, nah, yang ada skor 40-nya, kemudian masuk ke name box yang tadi yang di pojok, ya, name box. Nah, Anda ganti katanya dengan banyak data. Seperti ini. Setelah itu di enter, jangan diklik. Ya, setelah itu di enter. Enter. Nah, maka ini sudah jadi name box banyak data. Nah, untuk yang rata, rata juga sama, kita ganti name box-nya jadi rata X. Rata X. Ya. Kemudian enter. Kemudian untuk standar deviasi juga sama, kita ganti jadi SDX ya, standar deviasi X. SDX ya, standar deviasi SDX. Enter ya. Oke, kalau sudah di enter, untuk berikutnya data terbesar kita ganti jadi DBX. Data besar X. DBX. Enter. Nah, untuk data terkecil kita ganti jadi
DKX, data kecil X, DKX. Enter. Untuk jangkauan, kita ganti jadi rank X. Ya, rank X. Nah, ini. Bapak tuliskan dulu ya di sini data X, SDX, DBX, DKX. Nah, ini rank X ya. Untuk jangkauan yang 57 ini kita ganti jadi range X. Range X. Nah, untuk banyak kelas kita ganti jadi BKX. Ini jadi BKX. Enter. Dan untuk panjang kelas kita jadikan PKX. Ya. Nah, untuk panjang kelas kita jadikan PKX. PKX. Enter. Nah, ini untuk nama-namanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke di sini, data, ke tabel ya. Kita masuk ke tabel sekarang. Nah, di sini biasanya diisi dengan apa nih? Ada yang tahu nggak? Untuk yang pertama, Data terkecil. data terkecil. Berarti data terkecil itu namanya apa nih kalau di sini? Namanya adalah DKX ya. Nih, yang tadi diganti name box-nya. Berarti nanti di sini cukup Anda sama dengan DKX. Nah, dia udah nyorot langsung ke data terkecil. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Oke, enter. Ini 36. Oke, sudah? Nah, kalau di sini harus berapa nih? Harus 46, Pak. Ya, berarti di sini sama dengan data yang ini ditambah dengan panjang kelas atau PKX, gitu ya, dikurangi 1. Nah, logikanya gitu kan. Coba, kalau 36 ke 45 betul nggak? Ada 10. Berarti kan kita ngitung 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, jadi ada 10. Jadi di sini tidak 46. Kenapa tidak 46? Karena kalau misalkan 46, jadi nanti panjang kelasnya 11. Maka di sini Bapak tadi menggunakan rumusnya itu dikurangi 1. Karena si 36-nya kesebut kan, ke bawah ya. Paham nggak? Nampak. Paham ya? Nah, gitu. Nah, kalau di sini 36, di sini 45, berarti nanti di sini berapa nih? 46, Pak. 46 ya. Berarti nanti di sini sama dengan yang ini ditambah dengan PKX, panjang kelas. Nah, jadi nanti di sini 46. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal sorot ke bawah, tarik. Yang ini juga tinggal narik ke bawah. Gitu.
Udah otomatis ya? Bapak izin bertanya. Ya, Punya Riva pas ditarik ke bawahnya tuh jadinya malah tetap Pak dengan angka yang sama gitu. Nggak jadi menjumlahkan formatnya. oke. Bisa coba save, Liv? Nggak bisa Bapak bentar. Oke, silakan. Bapak stop share screen-nya dulu. Kita lihat kasus yang Riva. Ya. Nah, jadi nanti di sini ada yang disebut dengan frekuensi. Nah, ada nggak formula ini? Ada, Pak. Ada ya. Nah, cuma nanti gini, untuk yang rumus frekuensi, ini supaya tidak satu-satu, maka harus pastenya paste absolut. Nah, paste absolut itu adalah nanti setelah Anda tuliskan rumus ini, Anda tinggal tekan tombol CTRL ditambah dengan tombol Shift ditambah dengan Enter. Ada tiga, ya. Jadi nanti ketika mode eksekusinya Control Shift Enter, jangan Enter aja, gitu ya. Control Shift Enter. Nah, sekarang kita prakteknya, praktek dulu nih. Jangan dulu coba. Ini contoh dulu Bapak ya. Nah, contoh dulu Bapak. Nanti giliran Anda. Ya. Nah, jadi sekarang giliran Bapak dulu. Nah, caranya gini. Ini kan kita mau mencari kolom frekuensi nih. Nah, Bapak kasih tanda dulu nih. Nah, kasih frekuensi di sini. Nah, di sini itu kan mau mencari ini satu-satu, gitu lah. Ah, 36 sampai dengan 45 ada berapa datanya? 46 sampai 55 ada berapa datanya? Nah, itu kan kalau satu-satu repot, ya. Nah, caranya gini. Ini nanti Bapak akan coba klik di sini itu, ini blok dulu semua. Blok sampai bawah. Nah, kemudian nanti di sini kita ketikkan sama dengan frekuensi. Nah, frekuensi. Nah, ini dia minta data array. Data array-nya itu adalah score X. Nah, makanya tadi kita harus dirubah dulu score X. Kemudian dia minta bins array. Bins array itu artinya batasan kelasnya. Nah, batasan kelasnya Bapak pilih yang dari sini. Ya, yang batas atas kelas. Ya, nah, batas atas kelas. Nah, kemudian di sini kurung tutup. Nah, setelah di kurung tutup ini jangan di enter, tapi harus CTRL Shift Enter. Nah, ini otomatis semua. Gitu ya. Oke, kita praktek nih sekarang. Oke, kita praktekkan bareng-bareng. Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Oke, pertama Anda blok dulu di sini yang warna hijau kalau di Bapak ya. Ini kolom frekuensi. Ada berapa baris? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam ya. Nah, ini di blok ada enam. Oke, sudah di blok. Oh, ini belum ada yang bereaksi. Sudah di blok? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Oke, udah. Nah, kalau sudah di blok, langkah berikutnya adalah kita tuliskan sama dengan, kemudian formulanya adalah frekuensi, frekuensi. Udah?
Nah, dia minta data array tuh di bawah ya. Nah, di sini dia minta data array. Data array-nya itu adalah skor X. Nah, yang tadi dibuat skor X pakai tab ya. Nah, di sini kalau Bapak ini tanda pemisahnya pakai titik koma ya. Nah, di sini kan ada nih petunjuknya. Nah, pakai titik koma. Kalau Bapak pakai titik koma, nah kemudian di sini minta bins array. Nah, bins array itu adalah batas atasnya. Nah, ini tinggal diblok aja. Seperti ini. Diblok, kurung tutup. Nah, setelah itu jangan di enter tetapi pakai CTRL Shift ini sama berbarengan ya tekannya. Jadi tekan tombol CTRL, tekan juga tombol Shift, tekan juga tombol Enter. Nah, berhasil nggak? Berhasil, Berhasil, Bapak. Pak. Berhasil ya. Nah, itu cara mencari frekuensi supaya Anda otomatis nggak usah cari satu-satu. Nanti kalau datanya ada 100, ada berapa ribuan, nah ini pakai cara ini lebih mudah, mempersingkat waktu gitu ya. Nah, kalau Anda kan kalau kemarin pakai tulisan itu mencari satu-satu kan dihitung, dibuledan gitu atau dicoret gitu kan. Itu kan memerlukan waktu. Nah, kalau ini udah otomatis. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke kolom XI. Kolom XI apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Mencari nilai tengah gimana? Ayo, ayo, ayo. Nah, ini kalau secara manual kan banyak prosesnya. Ah, ini mungkin masih lupa nih ya. Nilai tengah itu adalah jumlah data ini, yang ini, ditambah dengan yang ini, dibagi dua. Dibagi dua kan? Nah, gitu. Nah, kalau Bapak hasilnya sekian. Tinggal copy ke bawah. Udah? Oke. Barangkali ada yang belum ini. Nah, ini rumusnya ya. L itu berarti yang ini. L. I ya, maksudnya. I dengan K dibagi dua. Sudah? Sudah, Sudah Pak. belum? Halo? Sudah, Bapak. Sudah, Sudah. Pak. Oke, lanjut ke BBK. BBK itu apa? Batas bawah kelas. Ada yang masih ingat gak cara mencari batas bawah kelas? Kalau batas bawah kelas berarti dikurangi 0,5 kalau untuk satu satuan. Kalau nanti ada digit, misalkan di sini 36, sekian gitu ya. Nah, berarti nanti 0,05 biasanya gitu ya. Jadi nanti macam-macam. Nah, karena di sini datanya data satuan, ya berarti nanti dikurangi 0,5 untuk batas bawah. Kalau batas atas kelas berarti ditambah 0,5. Masih ingat gak yang itu? Batas atas, batas bawah? Masih, Pak. Ingat ya? Nah, berarti nanti di sini untuk batas bawah kelas sama dengan yang 36 ini kan batas bawah nih. Ini teh bawah kelas ya, bawah. Nah, batas bawahnya itu dikurangi 0,5. Nah, jadi nilainya adalah 35,5. Ini copy ke bawah. Nah, kalau yang ini ditambah ya. Kalau yang ini ditambah. Jadi sama dengan 45 ditambah 0,5.
enter. Nah, ini ke bawah. Oke. Oke, sampai sini dulu. Udah bisa semuanya. Oke, lanjut. Sekarang ke JTB. Apa itu JTB? JTB itu apa ya? Sebetulnya ini transformasi angka tepi bawah interval kelas ke notasi pada distribusi normal. Karena nanti kan kita mau melihat tabel Z, tabel distribusi normal. Ya. Nah, kalau manualnya gini. Nah, sebetulnya ini ada cara praktis lagi sebetulnya. Tapi ya inilah yang di buku-buku kan gitu ya, JTB, JTA. Nah, kita coba mencari nilainya sekarang. Nah, untuk rumusnya sendiri itu pakai absolut ya. Rumusnya itu kan nilai daripada batas bawah kelas dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi, yaitu JTB. Atau Bapak tuliskan dulu rumusnya ya. Eh, sorry. Rumusnya di sini Bapak aja. Di sini aja. Oke, di sini rumusnya itu kan si JTB itu pakai apa ya? Pakai ini aja. Insert equation. Nah, JTB itu rumusnya itu adalah JTB sama dengan BBK dikurangi rata X dibagi dengan SDX, standar deviasi. Nah, jadi untuk formulasi JTB itu ini. BBK dikurangi rata X dibagi dengan SDX. Nah, kalau JTA-nya berarti bukan BBK tapi BAK bedanya. Nah, ini untuk yang di sini ya. Ini untuk yang JTA. JTA ini BAK. Nah, bedanya itu. Ini JTB. Udah di bawah aja lah, biar jelas. Ini JTB, ini JTA. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. JTB itu sama dengan BBK. BBK itu berarti yang ini, ya. Dikurangi rata X, rata X, dibagi STDR. Standar deviasi ya. Berarti nanti ini kurung dulu, dibagi SDX. Nah, tuh. Nah, ini pakai kurung dulu. Enter. Nah, nggak apa-apa kenapa value? Karena di sini belum pakai sama dengan. Nah, hasilnya negatif ya. Yang lain negatif nggak? Kalau Negatif, Pak. Bapak negatif. Hah? Sama Bapak. Negatif. Negatif ya? Nah, sebetulnya kan untuk JTB dengan JTA itu tidak ada atau bukan tidak ada, tidak boleh ada negatif ya. Kenapa? Karena luas interval itu untuk tabel itu nggak ada yang negatif. Nah, maka nanti di sini pakai rumus harga mutlak ya. Pakai rumusnya harga mutlak yaitu absolut, nah ABS.
Nah, jadi untuk yang rumus JTB ini sebetulnya yang tadi ya, yang ini. Berarti yang ini itu harusnya pakai rumusnya gini, nulisnya. Apa salah tadi? Awal. Equation, mana equation? Nah, ini harusnya nulisnya gini. Harusnya gini. Set. Nah, gitu. Berarti yang ini juga sama. Yang GTA. Nah, gitu. Jadi ini pakai harga mutlak. Nah, untuk harga mutlak itu kalau dalam Excel namanya itu ABS. Nah, ini bukan ABS di motor ya, tapi absolute. Absolute. Nah, ini absolute ABS dari sini enter. Oke, yang lain sudah pakai ABS ya. Sudah, Pak. Nah, oke kalau sudah ini tinggal copy ke bawah. Yang ini juga sama JTA, berarti tinggal ke sini aja. Nah, cuma bedanya di sini yang JTA itu adalah datanya itu yang BAK ya. BAK itu berarti O3. Nah, BAK. Berarti yang Bapak ini values karena belum pakai sama dengan bedanya itu. Ini juga sama pakai ABS. Itu ya. Hmm, Ini untuk JTA, JTB. Nah, kalau cara manual memang agak agak panjang ya. Tapi kalau pakai SPSS, nah ini cuma tinggal masuk data aja. Oke, sekarang luas nol dikurangi dengan JTB. Nah, luas nol dikurangi JTB itu gimana caranya? Nah, kalau dulu Bapak belajar ini itu satu semester statistika dasar sampai ngelotok. Ngelotok itu ya sampai tahu lah rumus-rumusnya. Ada yang tahu nggak luas nol itu? Nah, ini kan mencari di tabel. Jadi nilai di tabel itu coba cari 2,63 dengan derajat kebebasan berapa gitu kan. Nah, nanti di sini berapa sih nilainya gitu. Nah, ini kalau misalnya nggak mau ribet pakai lihat ke tabel, formulanya itu ada yang disebut dengan NORMDIS. NORMDIS. Nah, NORMDIS ini ya. Ada dua ya. Ada NORMDIS ini, ada juga NORMDIS. Sebentar. Kalau nggak salah ada dua nih. NORMDIS. Ah, yang ini, yang nggak pakai titik ya, nom Disney ya. Apa ulangi? Nom Disney yang nggak pakai titik, nom. Nah, yang ke satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, yang kelima. Bukan kelima berarti. Yang tadi ada lima. Yang ini. Ulangi ya. Nom satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, yang ini. Ada NORM S dis ya. Norm S dis. Gitu.
Nah, pakai yang ini. Nah, kemudian nilai Z-nya kita sorot ke sini. P3, kemudian enter dulu. Nah, hasilnya itu segitu. Ini tinggal copy ke bawah. Nah, ini tinggal di copy paste, bedanya ini untuk yang JTA ya. Ini untuk JTA. Ini copy paste lagi ke bawah. Sama rumusnya. Sama rumusnya. Hanya Z-nya yang JTA. Kolom JTA. Aduh, alhamdulillah beres. Tinggal 1, 2, 3, 4 lagi. 4 kolom lagi. Ayo. Nah, sekarang luas tiap kelas interval. Luas kelas tiap interval itu rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? Sebetulnya itu kan tinggal dikurangi aja. Ya, mana coba? Luas kelas tiap interval itu yang dikurangi. Yang dikurangi itu yang ini kan. Ini dikurangi dengan yang ini. Nah, cuma nanti cek dulu ada yang negatif nggak. Kalau yang ada yang negatif berarti nanti ini harus pakai ABS, absolut ya. Karena nggak boleh ada nilai negatif. Jadi nanti di sini rumusnya atau formulasinya. Nah, ini formulasinya sama dengan ABS, absolut, kurung buka, kurung tutup, luas 0 JTB dikurangi dengan luas 0 JTA. Nah, gini ya rumusnya ya. Enter. Nah, kalau sudah, copy ke bawah. Nah, sekarang EI, OI. Apa itu EI? Luas tiap kelas interval itu dikali dengan banyaknya data. Ya. Luas kelas interval dikali dengan banyaknya data. Berarti nanti sama dengan ini dikali dengan banyak data. Nah, copy ke bawah. Bapak, mohon maaf, boleh diulang nggak? Tadi jaringannya jelek yang bagian EI. Yang bagian mana? EI. Bentar. Yang bagian EI. EI ini ya. Nah, T3 ini dikali dengan banyak data. Saya ulangi, sama dengan T3 itu yang tadi luas kelas interval dikali dengan banyak data. Banyak data, enter. Nah, kalau OI, nah, ini OI bukan Iwan Fals. OI itu sama juga frekuensi yang diobservasi kan. Nah, berarti di sini sama dengan frekuensi. Kita kopas ke bawah. Nah, barulah rumus chi-square. Nah, ada yang tahu rumus chi-square? Nah, kenapa Pak harus mencari tabel itu? Karena kan kita mau mencari rumus chi-square kan. Nah, rumus chi-square. Nah, yang mana Pak rumus chi-square itu? Oke, Bapak coba.
Bapak coba ingatkan lagi nih, C-square. Nah, kan rumus C-square itu ini. Nah, sebetulnya kan kita mencari ini. OI, EI dibagi dengan EI, tapi ini frekuensi kumulatif kan? Kumulatif. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja nih, C-square. Berarti di sini OI dikurangi EI berarti sama dengan OI dikurangi EI dikuadratkan. Berarti di sini pangkat 2. Pangkat 2 itu pakai power ya. Ada di huruf angka 6. Ada angka 6 ada tombol power. Nah, setelah itu ini pakai kurung lagi. Ini juga di depannya pakai kurung lagi. Nah, ini dibagi EI. Dibagi EI. Enter. Nah, hasilnya segitu. Nah, karena yang diminta di sini adalah sigma. Nah, di sini kan di rumusnya itu dia mintanya sigma kan. Nah, di sini kan dia mintanya nih sigma nih. Nah, ini si sigma. Kalau sigma berarti dia harus sum atau jumlah daripada nilai ini. Nah, kalau jumlah dari nilai itu berarti nanti di sini sama dengan sum sini. Nah, hasilnya adalah 3,09. Nah, ini hasil perhitungan. Tapi terlalu besar ya, 3,09. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, kita buat dulu hipotesis kan. Nah, buat dulu hipotesis. Bapak misalnya di sinilah. Nah, ini Bapak buat hipotesis. Ini, H0, ini hipotesis statistik ya. H0, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya berarti sampel berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Ya, kriteria pengujian, jika nilai chi-square hitung lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, maka H0 diterima. Lamun H0 diterima artinya sampel berdistribusi normal atau berasal dari populasi berdistribusi normal. Tapi jika nilai chi-square atau chi-square yang hitungnya itu lebih besar daripada nilai chi-square tabel, maka H0 ditolak. Hak non tolak berarti menerima hak alternatif, yaitu sampel berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai chi-square hitung. Nah, nilai chi-square hitung itu yang ini. Ya. Nah, ini itu adalah nilai chi-square hitung di sini. Nah, sekarang Pak, untuk nilai chi-square tabelnya yang mana? Nah, untuk yang tabel ya harus dilihat di tabel. Nah, dengan DK-nya berapa, itunya 40. Nah, nanti kita lihat. Nah, sekarang Pak untuk chi-square tabelnya gimana? Nah, ini tabel ya, tabel. Nah, mencari chi-square tabel kalau dalam Excel itu otomatis ada caranya. Rumusnya itu pakai C infinitive ya. Nah, pakai C infinitive. Ya, Bapak coba copy dulu ya, sini. Nah, ini rumusnya ya. Jadi rumusnya itu C infinitif. Nah, ini kan pakai
alfa ya, alfanya mau berapa. Nah, di sini Bapak pakai alfanya itu adalah 0,05. Kemudian di sini kontanya itu yang berapa? Nah, ini kontanya itu dari data score nanti dikurangi dengan 3. Nah, kenapa dikurangi 3? Karena derajat kebebasan, degree of freedom. Ya, nah, waktu melihat tabel kan seperti itu ya, melihat alfanya berapa, kemudian degree of freedom-nya berapa. Gitu kan? Ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu adalah 7,81. Nah, ini kalau taraf kepercayaannya 95%. Kenapa? Karena Bapak ambil alfanya 5%. Pak, kalau misalnya nanti di sini, boleh nggak kalau mau 99%? Ya berarti di sini 0,01. Nah, ini lebih besar. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sininya 0,05, ya berarti nanti taraf kepercayaannya 9,5%. Gitu ya. Nah, pakai rumusnya itu C infinitive, kemudian probability, kemudian degree of freedom. Nah, degree of freedom-nya di sini Bapak ngambil nilai dari ya, dari banyak data sebetulnya, ya, dari banyak data. Nah, hasilnya segini lah, hasilnya. Value 1 sama value 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih keputusan. Nah, di sini pakai keputusan ya. Keputusan. Nah, keputusannya ini kan. Jika nilai X kuadrat itu lebih kecil daripada nilai kuadrat AB, maka H0 diterima. Nah, berarti kita pakai rumus if. Sama dengan if jika nilai X hitung itu berarti yang ini, ya, kurang dari sama dengan ini, maka ini H0 diterima. Tapi kalau tidak berarti H0 ditolak. Nah, gitu kan? Nah, nanti di sini keputusannya adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima, ya berarti tadi sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Ya artinya hasil dari pengujian ini sudah terpenuhi bahwa sampel berdistribusi normal. Itu ya. Nah, itu kalau pakai manual Excel. Gitu. Nah, sekarang kalau pakai SPSS. Nah, kalau pakai SPSS nggak sepanjang ini. Karena kan kalau yang ini itu sebetulnya mencari ya. Nah, sebetulnya kita itu mencari ini. Nah, biasanya kan dalam dalam tabel itu cuma ada gini. Nah, mencari ini segini gitu. Mencari ini. Nah, tapi karena prosesnya panjang, ya ibaratnya ya panjang gitu. Nah, tapi ini udah ketahuan ya keputusannya H0 diterima. Nah, kita bandingkan dengan yang menggunakan SPSS. Nah, kalau menggunakan SPSS di sini hipotesisnya sama, cuma kriteria pengujiannya yang berbeda ya. Nah, jadi kalau pakai SPSS itu bukan nilai daripada X hitung, X tabel gitu, tapi nilai signifikansi atau nilai p-values. Nah, atau Bapak coba tampilkan yang di PPT. Nah, kalau di PPT itu kriteria pengujiannya itu bukan yang C tabel, ya, C kuadrat tabel dengan C kuadrat itu. Nah, tapi di sini yang pakai Excel, yang pakai Excel. Nah,
Jika nilai P values-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Apabila nilai P values-nya itu kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Nah, alfanya ini nanti macam-macam. Ada yang menerapkan 0,05, ada yang menerapkan 0,01. Nah, ini bagaimana Pak menentukan alfa itu? Ya, ini ibarat kepercayaan kita. Misalnya begini, ada sumber infotainment, gosip gitu ya. Nah, di sana menyatakan bahwa berita ini 95% akurat. Nah, kalau 95% akurat, berarti 5%-nya tidak akurat, gitu kan? 5%-nya itu adalah estimasi error, gitu. Nah, kalau misalnya infotainment itu menyatakan bahwa berita ini, informasi ini 99% akurat, berarti berapa persen yang tidak akurat? 1%. Nah, kalau misalnya Anda melihat atau menonton infotainment yang taraf kepercayaannya 95% dengan 99%, mana yang mau Anda percayai? Mau yang 95% atau mau 99%? 90%. Ya kalau dari taraf kepercayaan ya bagus yang 99% kan. Artinya hanya 1% saja yang tidak akurat, gitu kan? Nah, nanti dalam statistik seperti itu. Jadi peneliti itu menentukan taraf kepercayaannya. Semakin besar taraf kepercayaannya, maka si pembaca atau audience ya, atau misalnya orang lain itu akan lebih mempercayai hasil penelitian kita dengan alfa yang kecil. Tapi lamun alfanya besar, katakanlah misalnya alfanya 20%, boleh tidak Pak? Boleh. Kalau alfanya 20% berarti taraf kepercayaannya ada 80%. Gitu kan? Jadi permainan di sana aja. Nah, ini kalau pakai pakai SPSS ini kriteria pengujiannya. Nah, yang mana Pak yang disebut dengan PPLUS? Nah, yang disebut dengan PPLUS itu adalah nilai di sini. Nah, di sini makanya ada yang disebut dengan Kolmogorov-Smirnov A200. Tapi kata si Sapiro-Wheel ini adalah 0,905. Nah, sekarang taraf pengujiannya itu yang tadi di sini. Apabila nilai P values-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 ditolak. Alfanya mau berapa? Nah, alfanya kita tuliskan di sini. Kalau misalnya alfanya adalah 0,05, misalnya. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan. Apakah 0,200 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ini lebih besar. Oke, yang satunya lagi, si Sapiro Wheel tadi. 0,905 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Ini nolnya lebih satu ya. Mohon maaf. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih? Ah, ini masa nggak tahu lebih besar lebih kecil? Lebih besar, ya kan? Nah, dua-duanya ini lebih besar. Nah, maka kalau misalkan lebih besar di sini kan, H0 diterima. Nah, tadi H0-nya apa? Untuk H0 itu distribusi atau sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Gitu. Jadi ini H0 diterima. Diterima. Di sini H0 diterima. Baik Kolmogorov-Smirnov ataupun si Sapiro-Wheel. Gitu. Nah, kalau pakai SPSS-nya gini. Ini nggak usah ribet-ribet ya. Udah ini belum? Udah install SPSS-nya belum? Dah, oke. Nanti ini sebentar ya. Tinggal dimasukkan Belum, aja. Pak. Masih agak kesusahan, Pak, untuk downloadnya, Pak. Oh, masih ada kesusahan. Oke, barangkali Ya, nanti Pak. Bapak akan coba
kan atau ke Drive, ke Drive aja gitu ya. Kayak mungkin nanti Bapak akan coba upload ke Drive aja ya, kalau yang belum ada. Nah, tapi butuh waktu ya untuk menguploadnya dulu, upload ke Drive-nya. Oke, ini Bapak sedang buka dulu SPSS, mohon ditunggu dulu sebentar. Kalau langkah-langkahnya itu sama persis yang ada di apa? Yang ada di PPT, sama persis.